Baik, mata kuliah ini, pertemuan ini saya record biasanya kalau Zoom agar nanti yang tidak bisa hadir tetap bisa mengaksesnya. Bisa diakses di channel YouTube saya. Itu juga berisi penjelasan mata kuliah ini maupun mata kuliah yang lainnya. Bagi yang tertarik untuk mencari penjelasan bisa dicari di mata kuliah yang saya buat playlistnya atau ada dalam YouTube saya. Baik, sekali lagi saya tekankan agar utuh saudara memahami satu konstruksi hukum. Oh, hukum pidana itu begini. Oh, hukum perdata itu begini. Oh, hukum tata negara itu seperti itu. Karena tidak ada yang tahu nanti saudara itu kerjanya di mana. Oh, hukum, Pak, bidang hukum. Iya, tapi yang mana? Di bidang apa itu tidak tahu. Dan bisa jadi satu pekerjaan, misalnya saudara kerja di perusahaan, oh ini urusannya hukum perdata, hukum bisnis. Ternyata bisa jadi nanti kita saudara akan ketemu permasalahan hukum pidana. Ada permasalahan hukum tata negaranya. Ada permasalahan hukum tata usaha negaranya. Oh ada permasalahan hukum pajaknya. Oh ada permasalahan hukum tanggungannya. Yang saudara wajib pahami itu adalah gambaran utuhnya. Nanti pasti waktu sudah kerja, saudara kan buka-buka lagi. Buka-buka lagi itu mudah kalau kita tahu gambaran umumnya, tahu. Oh, itu tuh ada di lemari yang di sini. Saya masih ingat itu ada lemarinya. Nah, ya dalam rumah gitu ya. Itu ada dalam lemari sini. Dalam lemarinya kita lupa, tapi lemarinya kita ingat. Lemari itu ada di ruang tamu. Misalnya. Kita tidak tahu detail lemarinya seperti apa dan sebagainya, tapi kita ingat konstruk gambarannya itu ada di dalam lemari. Begitu misalnya kalau di perpustakaan, kan disusun rapi. Oh, bidang hukum di sini, politik di sini, agama di sini. Sehingga ketika kita besok datang ke perpustakaan, kita tahu nyarinya di mana. Jadi seorang mahasiswa hukum itu nanti lulus harus tahu nyarinya di mana. Beda nyarinya orang hukum sama nyarinya sama-sama googling tuh. Sama orang biasa non hukum maksudnya dengan orang hukum. Sama googlingnya namun tahu cara letaknya secara gambaran itu tahu. Baik, saya akan starting juga di sini di materi 1 sampai 6, harapannya ada pertanyaan. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, saya malah bersyukur, berarti materinya dipahami. Jadi feel free to ask the question, tanya apa yang tidak. If you have any problem with the materi yang ada, please ask me. Oke, yang ingin saya tekankan di bagian ini adalah bahwa pengertian itu penting. Jadi sering saya temukan orang berdebat, orang saling berbantah-bantahan, ternyata bermula dari pemahaman terhadap sesuatu itu yang berbeda. Oh, ini tuh begini. Oh, enggak, ini tuh begitu. Ternyata yang dimaknai dengan itu suatu hal yang berbeda. Nah, jadi kalau kita discuss about hukum acara perdata, tentang hukum acara perdata ini, kita mesti satu pemahaman apa sih yang kita bahas tentang yang ini. Yang ditekankan bahwa dalam hukum acara perdata kita sedang bicara hukum formil. Dulu kita sudah diajarkan ada hukum material, ada hukum formil. Hukum material bicara substance-nya, bicara tentang substansi hukumnya, tentang pembahasan hukumnya mengatur tentang apa. Hukum material dari mata kuliah ini adalah hukum perdata.
Hukum perdata menjadi hukum materialnya. Lalu ada hukum formil. Hukum formil adalah hukum yang punya peran untuk menjamin bahwa hukum material itu dijalankan. Ada statement begini, bahwa hukum itu tidak akan jalan kalau nggak ada sanksinya. Kenapa? Kalau ditarik ke belakang lagi, karena manusia itu memang punya potensi break the law, menabrak hukum, tidak tunduk sama aturan. Contoh, masuk kelas tidak boleh terlambat. Tapi ternyata dalam perjalanan perkuliahan, yang masuk kelas terlambat tuh ya banyak saja. Itu kan sering terjadi. Dan aturan jangan terlambat masuk kelas itu jadi aturan hanya sekedar pepesan kosong gitu. Kalau dia tidak ada aturan yang ditegakkan. Aturannya 15 menit lewat perkuliahan tidak boleh masuk. Ya sudah, kalau itu tidak ditegakkan, nanti mahasiswa cuek aja, santai aja. Bapak itu masuk-masuk aja tuh. Kalau Bapak itu nyantai-nyantai aja. Gitu. Itu kenapa terjadi nyantai-nyantai aja? Karena aturannya tidak ditegakkan. Contoh misalnya, di open learning itu ada aturan sekian persen progresnya. Saya adalah dosen yang dikenal di mahasiswa, atau bagi yang pernah mengambil kelas saya selalu menegakkan aturan tentang attending ataupun progres kehadiran maupun progres di open learning. Yang tidak mencukupi ya saya langsung coret. Pak, kenapa saya nilainya nggak ada, apa jelek Pak? Gitu sebagainya. Ya, saya tunjukkan progres saudara segini nih, saudara segini doang nih hadirnya. Kenapa? Itu bagian dari kita menghormati aturan yang kita bangun sendiri. Tanpa penegakan, itu hukum itu jadi sia-sia. Kembali yang bagus ya bagus, tapi nanti kita temukan ada orang, contohnya mahasiswa itu bisa seenaknya saja. Oleh karena itu kita hindari itu. Contoh tuh misalnya di lampu merah, di lampu lalu lintas. Itu contoh yang paling sering dipakai. Kalau yang taat ya dia masuk aja, ikut aturan aja. Kalau lampu merah dia berhenti, lampu hijau dia jalan, lampu kuning, nah ini masih perdebatan lampu kuning. Ada yang bilang lampu kuning itu pelan-pelan, hati-hati. Ada yang bilang lampu kuning itu ngebut. Jadi kalau kuning, makin kalau hijau itu biasa aja kecepatannya. Tapi kalau sudah kuning itu, supaya masih sempat bisa berjalan. Intinya, nanti kan kita temukan ada aja itu yang nerobos lampu merah. Ya. Gimana supaya orang yang kalau orang nanti itu biasa terobos lampu merah, dibiarkan saja. Lama-lama orang cuek aja, lewat-lewat aja. Makin banyak yang tidak nurut aturan sehingga makin chaos, makin tidak tertib. Sehingga butuh penertiban. Hukum itu salah satunya adalah salah satu tujuannya adalah ketertiban. Gimana supaya tertib? Ada penegakan hukum. Ada yang hilang, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada gitu juga, ada nggak polisi kayaknya gitu ya. Ada polisinya terobos, ada polisinya berhenti. Jadi pas dia nerobos, diprit sama polisinya. Berhenti Pak. Bapak tahu tadi lampu merah? Iya Pak, saya tahu. Lalu kenapa Bapak terobos? Saya nggak tahu kalau ada Bapak. Dia tahu lampu merah, tapi nggak tahu kalau itu ada polisi. Nah, penegakan hukum itu yang penting. Kalau penegakan itu dilupakan, hukum itu nggak jadi apa-apa. Nah, tugas hukum formil itu adalah menegakkan hukum material. Disinilah bergunanya hukum acara perdata.
untuk menegakkan hukum perdata yang disebut hukum materialnya. Apa contohnya? Misalnya begini. Kalau ada orang berjanji, misalnya di sini ada namanya Rajab, punya janji kerjasama dengan apa? Contohnya hutang piutang misalnya. Rajab sini meminjamkan uang 200 juta kepada Sabrina, jadi kepada Putri. Tolong dikembalikan 2 tahun lagi, 200 juta juga. Sudah lewat 2 tahun, ternyata tidak dikembalikan. Aku materialnya kan mengatur ada ngasih uang, nanti dikembalikan. Nah, kalau ternyata tidak terjadi itu, bagaimana? Nah, penegakan hukumnya menggunakan hukum formil ini. Kalau diselesaikan tidak baik-baik, dikasih tahu nggak mau, ya ditegakkan hukum apa dibawa ke pengadilan. Satu bentuknya adalah proses litigasi, proses di peradilan menegakkan aturan. Ada sepasang suami istri berjanji untuk sehidup semati. Ketika ternyata salah satunya itu ternyata tidak mengikuti aturannya, menyeleweng dari janji setia, maka ada hukum yang bisa ditegakkan. Ada proses perceraian yang bisa ditempuh sebagai proses penegakan janji itu. Kan mahasiswa sering nanya, muda lah ya, pacaran berjanji setia, satu-satu, tapi tengah jalan putus gitu. Tidak ada proses menagih janjinya, itu tidak bisa dibawa ke pengadilan gitu. Nah, itulah proses perdata itu ketika ada konflik, ketika ada sengketa, ada sesuatu yang tidak terpenuhi, ada cedera janji, ada perbuatan melawan hukum, maka disitulah peranan hukum acara perdata. Jadi di slide di pertemuan pertama itu yang ingin saya tekankan itu adalah peranan hukum acara perdata maknami dari pengertian. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, tidak ada, saya akan lanjut share materi berikutnya. Materi kedua, baik, ini materi kedua tentang sumber hukumnya. Silakan detail itu ada di dalam video yang di dalam modulnya. Jadi saya perhatikan belum banyak yang mau akses videonya, karena saya tahu jumlah viewernya. Jadi belum banyak di kelas ini yang mengakses videonya. Video pada penjelasan di open. Tolong saya bisa cek ya. Karena nanti di tengah semester, di mid saya akan tutup. Dan kalau saudara tidak akses, ya saudara berarti progresnya akan kurang. Yang saya ingin tekankan pada pertemuan di kedua ini adalah, di materi kedua ini adalah bahwa ternyata hukum acara perdata yang ada kita itu adalah warisan dari dulu peradilan di era kolonial Belanda. Sehingga kalau kita cermati, misalnya ya, di poin 1 sampai 5 itu isinya adalah warisan Belanda semua, bahasanya bahasa Belanda. Yang kita akses sekarang adalah terjemahannya. Yang kita akses adalah terjemahannya. Ya, tentu penjajah itu buruknya banyak,
Tapi ada pasti dalam hal apapun itu pasti ada baiknya. Salah satu baiknya adalah yang memperkenalkan sistem hukum modern kepada bangsa Indonesia ya Belanda. Buktinya sampai saat ini kita belum menyusun satu sistem hukum yang murni tanpa bebas sama sekali dengan apa yang dulu diterapkan oleh Belanda. Walaupun dalam banyak hal ada perbaikan-perbaikan yang diberikan oleh pemerintah dan ini dalam pembentukan dalam ranah legislatif maupun yudikatif berkaitan dengan hukum-hukum yang dulu warisan Belanda ini. Jadi ada undang-undangnya, undang kuasa kehakiman, undang peradilan umum, undang-undang tentang advokat. Itu misalnya undang-undang advokat ini bicara tentang siapa yang boleh menjadi kuasa hukum di pengadilan. Siapa seorang advokat itu siapa? Bagaimana prosesnya? Saya menjalani proses itu panjang. Dulu saya habis lulus S1 2014 itu langsung lanjut dua hal, kerja dan kuliah S2. Jadi saya magang, jadi seorang lawyer itu harus magang 2 tahun. 2 tahun setelah lulus S1. Lulus S1 dia magang 2 tahun untuk bisa jadi lawyer. Jadi saya 2 tahun itu magang sembari kuliah S2. Itu di Yogyakarta, S1, S2 saya di Gajah Mada. Situ saya mau menjalani 2 hal ya, akademik maupun praktik, di situ mengasah. Bagi yang tertarik jadi lawyer nanti bisa ditempuh proses magang dan proses kuliah juga. Jadi saya kan lumayan tuh dapat lisensi advokat, izin advokat, jadi saudara punya gelar S2. Dulu saya niatnya jadi advokat saja, nggak tahu terdampar sekarang jadi dosen. Juga ada bicara tentang undang-undang perkawinan. Apa yang baru? Sesuatu yang baru adalah tentang peradilan agama. Jadi yang nikah dalam agama Islam, nanti perceraiannya di peradilan agama. Yang non-Muslim, itu perceraiannya di pengadilan negeri. Itu adalah pembaharuan yang dibangun oleh pemerintah sebagai penyempurnaan. Tapi sekali lagi saya gunakan istilah penyempurnaan saja. Jadi kalau sempurna itu kan konsep awalnya itu masih sangat tampak dan kelihatan. Sehingga ini hanya hanya polesan saja. Saudara ada yang di gedung depan itu ya, di gedung ABC itu kan dulu gedungnya itu ya gedung A, gedung B, gedung C itu satu gedung masing-masing, lalu itu bentuknya ya jadul gitu ya, kecil jadul ya, oleh Pak Rektor luar biasa idenya Pak Rektor itu dibikin sekeren sekarang gitu. Tapi kan itu sebenarnya cuma makeover gitu ya, makeover saja. Kapan aja sih? Kamu termana helmmu? Itu hanya desain baru gitu, perbaikan saja, tidak merubah secara kelasnya ya begitu bentuknya dan sebagainya. Jadi bentuknya masih seperti itu. Itu yang disebut dengan hanya perbaikan, penyempurnaan saja. Tapi utuhnya kan masih kita bisa lihat gitu. Yang lama itu masih kita nampak. Begitu. Ada PR bagi kita generasi berikutnya ini menjelang 100 tahun Indonesia ya di 2045 nanti. Apakah selama 100 tahun itu ternyata nggak banyak berubah? Sistem hukumnya gini-gini aja. Kan sekarang sedang bergulir itu rancangan undang-undang KUHP. KUHP itu kan dulunya itu kita undang-undang hukum pidana dari Belanda. Sekarang coba disusun yang baru.
Itu juga perdata, nanti mau disusun ke perdataannya. Lalu, dan juga nanti saudara akan temukan. Nah, itu saja sebenarnya di materi kedua yang saya highlight. Kita lanjut ke materi ketiga. Materi ketiga, kita bicara tentang asas hukum. Kesempatan ini saya coba bandingkan asas hukum ini dengan asas hukum di hukum acara pidana. Saya tidak tahu saudara sudah mengambil hukum acara pidana atau belum. Di hukum acara perdata, nanti kita lihat perbandingannya. Yang beda saja saya. Ya, ini. Yang paling nampak itu hakim bersifat pasif dalam hal di perdata itu hakim hanya menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh para pihak dalam gugatannya maupun jawabannya. Nah kan kalau hakim di pidana itu kan konsepnya dia mencari kebenaran substansial. Sedangkan hukum acara pidana, hakim acara perdata, hakim itu dalam hukum acara perdata mencari kebenaran formal, formalitasnya saja. Formalitasnya saja. Bukan mencari kebenaran yang sesungguhnya sebenarnya. Misalnya ada ya seorang suami istri kata, ditanya, walaupun memang dia suami istri, tapi apa buktinya? Nggak ada surat nikahnya, formalitasnya nggak ada, legalitasnya nggak ada, maka dia tidak diakui sebagai suami istri. Gitu ya konsep formalitasnya. Intinya legalitasnya, formalitasnya apa? Saudara punya tanah, buktinya apa? Saudara punya rumah, ini rumahnya saudara tuh buktinya apa? Yang dicari adalah kebenaran formalnya, formalitasnya. Sehingga nanti kita akan bandingkan ke dalam pembuktian, dalam hukum pidana itu yang nomor satu adalah saksi, keterangan saksi dalam hukum acara pidana. Karena ingin nyari kebenaran, yang tahu betul itu kan saksinya, yang melihat langsung kejadian, mendengar langsung kejadian itu. Sedangkan kalau dalam hukum acara perdata, yang jadi nomor satu itu adalah surat. Yang nomor satu itu adalah surat. Nah, itu yang jadi masalah kan surat-surat itu terkadang ya ini kita lihat saja ada bohong-bohongnya kan. Benar aspal asli tapi palsu. Contoh ya misalnya itu umur, banyak yang sering terjadi itu umurnya beda. Realnya dia usianya tuh 20 tahun. Tapi di KTP dia tuh 16 tahun. Dalam hukum acara perdata mana yang dipakai? Mana yang dipakai? Ya yang tertera dalam KTP. Oh ini salah ya, selama KTP-nya masih itu ya yang dipakai ya itu. Jadi yang dicari adalah kebenaran formalitas. Juga dalam hal yang sama sebenarnya sidang itu terbuka untuk umum, tapi nanti akan kita ketemukan pengecualiannya. Dalam setiap keumuman akan kita temukan pengecualian. Dalam setiap keumuman, kata-kata yang paling bohong dari seorang laki-laki dan perempuan yang sedang dimabuk cinta itu kan kita akan sehidup semati. Itu adalah perkataan paling bohong. Ketika yang satu meninggal dunia, masa yang satu mau bunuh diri? Kan nggak bareng-bareng matinya kan? Tetap tidak. Nah, pengecualiannya dari sidang terbuka untuk umum adalah ada perkara-perkara tertentu yang diatur untuk tertutup pemeriksaannya. Sedangkan pembacaan putusannya tetap terbuka untuk umum. Kasus apa? Contohnya
Kalau dalam hukum acara perdata adalah kasus cerai. Kalau pidana nanti ada pidana asusila, gitu ya perbandingannya. Nah, yang saya mau tekankan juga, semoga sudah terlihat di layar saudara, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ada perbedaan mendasar dari perkara pidana dan perkara perdata. Dalam perkara pidana, semua sidang itu pada konsep awalnya dibayari oleh pemerintah. Pelaksanaan sidang. Sedangkan perdata itu dibayar oleh pihaknya. Pihak yang mau mengadakan perkara. Sehingga nanti kalau saudara berperkara ke pengadilan, nanti hakimnya akan petugas pengadilannya akan menghitungkan di bagian hukum perdata itu, di bagian perdata nanti saudara ketemu di pengadilan, itu akan dihitungkan dia berapa biaya perkaranya. Biaya perkaranya itu dihitung. Oh, ini 300.000. Oh, ini 10 juta. Itu tergantung beberapa komponen, panggilan, rewas namanya, panggilan pihak, posisi di mana itu menentukan. Saya pernah sidang misalnya pihak suami di Samarinda, pihak lawan di Samarinda. Itu murah. Kenapa? Panggilannya dekat. Yang repot ya habis putusan ini, pihak yang satu tuh di Jakarta, pihaknya satu di Samarinda, pihak lagi satunya lagi di Muara Jawa, kan Kutai Kartanegara masuknya. Nah, pihaknya beda jauh-jauh. Nah, itu nanti membuat beban biaya relas dan sebagainya itu jadi besar. Perkara yang tadi itu yang saya tangani itu biayanya 7 juta. Siapa yang bayar? Penggugat. Disebutkan kan biaya ringan. Iya, biaya ringan itu maksudnya tidak diada-adakan. Biayanya disesuaikan dengan kebutuhan. Masalah besar kecil itu kan tergantung kemampuan ya. Jadi kalau bercerai misalnya, itu diminta bayar. Itu bukan biaya akal-akalan, bukan. Itu biaya resmi. Diupayakan agar biayanya tidak memakan biaya yang besar, tapi ya disesuaikan. Nanti ada pedomannya dari Mahkamah Agung sekian, jarak sekian, biayanya sekian. Itu akan susah di daerah yang luas dan masuk ke pedalaman. Coba nanti alamatnya. Saya ada seorang namanya Agus menikah dengan Siti. Ternyata salah satunya itu lokasi alamatnya itu ada di satu di Samarinda, satu di Tabang, satu jauh lagi Mahakamudu. Dan ya, di pengadilan itu tidak boleh pakai pos. Kalau panggilan harus datang langsung petugas pengadilan. Itu yang bikin mahal. Jadi petugas pengadilannya datang langsung ke lokasi. Kalau kan nggak ketemu gimana? Dia akan datangi kelurahan, ditempel, diserahkan di kelurahan. Jadi tetap datang dari ibu kota kabupatennya, dia akan datang ke lokasi alamatnya langsung. Kalau nggak ketemu, ya dia akan ke kelurahan. Coba, itu yang bikin mahal. Tuh, saya dulu punya teman yang sudah kerja di PN di Papua sana, yang wilayahnya tuh banyak pulau-pulau, ya. Kayak Raja Ampat itu, banyak pulau-pulau di sana. Nah, dia harus datang tuh, dia sendiri yang datang naik speedboat untuk mendatangi lokasi si pihak. Itu yang bikin biaya besar. Dari Tenggarong ke Tabang itu saya cek biayanya sekitar 1 juta sekali panggilan. Coba kalau panggilan dia nggak datang, minggu depannya dipanggil lagi, datang lagi petugasnya. Minggu 3 kali itu berarti 3 juta.
biaya panggilan saja. Yang bikin kadang perkara itu angkanya besar untuk masalah sekadar biaya panjang perkara. Itu yang harus dicermati. Baik, itu yang saya mau tekankan di materi ketiga. Ada pertanyaan? Tidak ada. Insya Allah kita maksimal 1 jam. Saya tidak akan. Yang saya tahu lah, kuat aja di mahal. Keempat, materinya bicara tentang kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Nah, ini yang bagi seorang mahasiswa hukum, hukumnya wajib memahami ini secara utuh. Karena agar tidak salah berperkara. Ada perkara yang maksudnya Mahkamah Konstitusi. Jadi silakan dicek kembali di mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Itu apa kewenangannya? Di Mahkamah Agung, nah, di Mahkamah Agung ini sangat gemuk. Apa gemuknya apa? Ada 4 badan peradilan. Dalam setiap badan peradilan nanti bisa dibentuk pengadilan khusus. Contoh, ini di Badan Peradilan Umum yang paling kiri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung ini jenjangnya itu nanti bisa dibentuk lagi pengadilan khusus. Contohnya apa? Ada pengadilan hubungan industrial, itu bicara tentang PHK. Jadi kalau terus PHK, jangan salah pengadilannya, harus jelas, spesifik. Itu di pengadilan hubungan industrial. Ada perkara tipikor, pengadilan khusus di bawah Badan Peradilan Umum. Nanti ada pengadilan HAM, ada pengadilan pajak, gratis sendiri, gitu ya. Ini saya tekankan dalam kompetensi ini penting untuk menentukan pengadilan mana, baik badan peradilannya maupun yurisdiksi wilayah yang mana. Tadi misalnya ada Dimas menikah dengan Nurul, mau bercerai, itu di mana? Oh, di pengadilan agama, Pak. Ya betul. Badan peradilannya ikut pengadilan agama. Tapi pengadilan agama mana? Pengadilan agama Samarinda kah? Pengadilan agama Tenggarong kah? Pengadilan agama Bontang kah? Pengadilan agama Sukabumi kah? Yang mana? Semua kan pengadilan agama. Tinggal pilih, nggak bisa. Bukan mana yang dekat. Nanti ada aturannya. Di tempat siapa diajukannya, dan bla bla bla. Itu penting. Salah mengajukannya, selesai, saudara. Kalah. Pasti kalah. Ya, itu jadi penting. Jadi pegangan seorang sarjana hukum harus tahu menentukan peradilan mana dan yurisdiksi pengadilan mana. Salah saudara menentukannya, maka saudara telah mengecewakan klien. Itu yang saya mau tekankan di materi keempat. Saya lanjut ke materi kelima. Di materi kelima, ini belum banyak yang akses, saya sudah cek di papadannya, sudah ada jawaban ini, ya silakan dibuka. Ini bicara tentang surat kuasa. Maksudnya apa? Ini kan ada penjelasannya. Bahwa nanti kan kalau klien datang, saudara, misalnya saudara sebagai lawyer, saudara bisa mewakili klien saudara itu apa dasarnya? Ya ini surat kuasa khusus. Saya nanti silakan cek di materi. Saya cuma menekankan ini tuh surat sakti. Saudara tadinya tidak bisa bertindak untuk atas nama orang lain, tiba-tiba bisa. Tapi surat sakti ini jadi penting. Penting apanya? Penting syarat-syaratnya dipenuhi. Salah, batal kontrak saudara. Ibarat Kamen Rider gitu ya.
itu dia punya ikat pinggang, biasanya dengan ikat pinggang itu dia bisa berubah, misalnya begitu. Oh kalau ada apa ya, macam-macam film itu kan dia bisa berubah. Nah, dia punya senjata. Nah, senjata seorang lawyer itu surat kuasa. Dengan surat kuasa, saudara bisa bertindak untuk dan atas nama klien saudara. Dengan surat kuasa itu juga saudara berhak nantinya menagih kepada klien saudara pembayaran. Saya telah melakukan tugas untuk Bapak begini, sesuai dengan perjanjian kita, pembayarannya sekian, sekian, sekian. Gitu. Lawyer itu kan penegak hukum tapi unik. Penegak hukum yang lain itu dibayar oleh negara. Hakim digaji, jaksa digaji, polisi digaji. Lawyer nggak punya. Dia dapat dari mana? Dari kliennya. Berdasar apa? Perjanjian dia menjalankan itu tugas. Bagaimana dia bisa menjalankan tugas itu? Senjatanya ya surat kuasa. Jadi peranan surat kuasa ini tolong diperhatikan baik-baik. Nanti dalam penanganan perkara perdata, saudara akan diminta membuat. Kalau sekarang baru teorinya, nanti dalam praktek semester 7, saudara akan bikin. Saudara akan bikin. Saya biasanya dalam setiap perkuliahan itu penanganan perkara, misalkan saya mampu juga di semester 7, itu akan saya suruh mahasiswa buat, lalu nanti saya akan revisi, perbaiki. Ini loh salahnya di sini, ditunjukkan di depan kelas, ini salahnya. Bukan untuk menjelek-jelekkan mahasiswa. Ini gunanya untuk perbaikan. Salah itu tempatnya waktu kuliah. Di perkuliahan tuh dulu saya di Gajah Mada di S1 maupun S2 itu saya punya nilai A, B, C, D. Saya punya semua nilai. Jadi kalau ada yang lupa nilai saya jelek, saya biasa aja. Saya nilai saya D tuh. Cek ijazah saya ada nilai D. Saya bisa tuh jadi dosen. Saya dipercaya di Kaprodi dan sekarang dipercaya sebagai wakil dekan bidang akademik. Nanti aja. Jadi biasa aja sih mahasiswa itu kan yang stres punya nilai A, B, C, D, maunya A terus. Enggak ya, saya nyantai aja. Gini-gini saya di jasa ada nilai A saya ada, B saya ada, C ada, D pun ada. Kalau Bapak nakut-nakut gitu enggak, nyantai aja. Ya, nanti ketika dapat D, dipelajari lagi kurangnya apa, salahnya apa. Mahasiswa itu kan sering jadi masalah adalah puas hati dapat A, tidak evaluasi ketika dapat D, dapat C. Puas hati dapat A, ya. Habis semester berikutnya udah lupa ke materi. Padahal sarjana hukum itu dia harus diminta menguasai gambaran utuh di seluruh perkuliahan. Ada juga yang dapat D, ngeluh aja. Tapi tidak mengevaluasi apa yang berbeda. Mudah-mudahan kita sini gitu ya. Yang A tidak jumawa, yang dapat D tidak kecil hati. Suara azan. Kita tunggu sampai azan selesai.
Oke, selesai. Baik. Intinya begitulah puasa sebagai pedoman saudara. Ya, juga bernilai ya, nilai itu jadi motivasi saja. Saya akan tutup dengan materi mediasi kan saya belum bisa terbuka, nanti dibuka di hari ini kelas Jumat kalau tidak salah. Intinya ini mediasi itu ada proses mencoba mendamaikan. Jadi kalau pidana itu kan urusannya antara individu dengan negara, walaupun sebenarnya pihak korban itu jadi pihak secara yang dijadikan korban gitu ya, menjadi korban seperti tindak pidana. Dalam beberapa tindak pidana, ada tindak pidana yang tidak ada korban. Oh, pembunuhan ada korbannya, korban langsung dibunuh. Kalau korupsi, korbannya siapa? Negara yang paling pertama, korban langsung. Jadi kan itu bukan individu begitu, ada tidak, sehingga tidak bisa damai itu negara sama koruptornya, kan gitu. Nah kalau pembunuhan tadi kan ada pencurian ada, tapi ada nanti yang tidak ada pihak langsung, sehingga siapa yang damai itu kan jadi masalah. Sehingga kalau dalam perdata itu jelas pihaknya ada dua pihak. Konsepsi hukum acara perdata itu kalau bisa damai. Kenapa? Jadi cepat selesai. Makanya perdata kalau orang yang bisa damai. Utang piutang kalau orang yang mau bayar sudah selesai. Belum darah bayarnya dicicil sekali atau ya kalau ada bunga biasanya bunganya dikurangi misal atau apalah kan gitu. Dan akta perdamaian itu di pengadilan sama statusnya dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Itu nggak ada di hasanah pidana. Itulah perbedaan yang nanti saudara akan lihat detailnya proses mediasi itu di video materi dan di video. Baik, sudah 48 menit perkuliahan saya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan saja perkuliahan ini. Saya berharap nanti kita bisa ketemu, kita buka langsung. Ya, bukan saya yang menentukannya, mudah-mudahan Allah nanti takdirkan kita ketemu. Ini Allah takdirkan kita bersua via Zoom karena saya harus bertugas di tempat lain. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti kalau ada yang tidak mengerti ditanyakan di bagian apa namanya di materinya. Nah, tolong disimak videonya. Saya itu bikin YouTube itu buat merekam biar memudahkan mahasiswa untuk mengakses materi saya. Saya nggak nyari subscriber dan nggak nyari viewer ya. Jadi tolong saya bela-belain bikinkan video, mungkin ya masih banyak kekurangan. Saya kan tidak punya macam-macam, jadi tidak bikin editing macam-macam. Saya inginkan mahasiswa bisa akses. Hukum acara perdata ada, hukum acara pidana itu materinya dari saya juga bisa diakses di YouTube saya. Ada penanganan perkara perdata, ada hukum pidana, ada filsafat hukum, ada etika profesi hukum,
ada pengantar ilmu hukum. Itu baru materi-materi yang bisa diakses saudara. Saya coba rangkumkan materi-materi dalam satu semester itu secara singkat. Saudara kadang harus kuliah panjang-panjang, di situ saya menyiapkan video 5-10 menit, saya jarang yang di atas 10. Demikian ya, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan perkuliahan ini. Semoga yang hadir maupun yang tidak hadir hari ini itu diberikan pemahaman. Nanti saya akan share rekaman video ini untuk yang mereka tidak bisa hadir. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.